Saudara, saya pernah share tentang menjadi pelaku firman. Kali ini saya akan lanjutkan lagi sesi yang kedua. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-22 berkata begini. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Nah, kalau kita membaca dengan teliti ayat ini, maka perintah Tuhan kepada kita adalah menjadi pelaku firman, bukan pendengar. Karena di ayat ini dimulai dengan kata hendaklah, berarti perintah. Saya ulangi, karena di ayat ini dimulai dengan kata hendaklah, itu berarti perintah, bukan saran, saudara. Dan Tuhan tidak tertarik dengan orang yang hanya menjadi pendengar saja. Mengapa? Karena pendengar itu sama dengan penonton atau pengamat yang biasanya hanya melihat, mencermati, menilai, dan akhirnya mengkritik saja tanpa mengalami apa-apa. Nah, saya mau nanya saudara, lebih terkenal mana, pemain atau penonton? Atau lebih lincah dan terampil mana, pemain bola atau pengamat bola? Ataukah penonton bola? Lebih sulit mana saudara? Menjadi pemain atau penonton? Atau lebih berhasil mana, pemain atau penonton? Atau lebih terkenal mana, pemain atau penonton, ataukah pengamat? Nah, semua pasti menjawab pemain, kecuali orang buta yang menjawab penonton. Nah, saudara sekalian, yang Tuhan cari adalah orang yang action, bukan pengamat. Saya buktikan dengan ayat, supaya kita lebih yakin. Dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25 berkata, barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, ayat ini dimulai dengan kata barang siapa. Berarti siapa saja, tanpa ada pengecualian. Tetapi barang siapa meneliti, setelah meneliti kemudian bertekun dan sungguh-sungguh melakukannya. Melakukan apa saudara? Melakukan firman. Ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Nah, di Alkitab ada banyak sekali, bahkan hampir semua tokoh di Alkitab yang kisahnya menjadi pelaku firman. Misalnya Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa, Daud, dan masih banyak lagi. Apakah hidupnya biasa-biasa saja? Atau mereka menjadi melarat? Atau tetap menjadi orang-orang biasa? Tidak, saudara. Tuhan itu bukan Tuhan yang suka berhutang. Kalau ia berfirman, itu pasti jadi. Jangan kita hanya mencari atau memburu, bahkan mengoleksi buku-buku rohani, khotbah-khotbah yang menyejukkan telinga kita saja, tanpa kita melakukan apa yang kita dengar. Itu hanya menjadi pengetahuan di otak kita saja, tanpa mengubah hidup kita. Nah, saya mau bilang buat saudara, kalau kita menjadi pelaku firman, pasti kita akan mengalami dan menikmati apa yang firman katakan. Karena itu janji Tuhan buat kita. Mumpung saudara masih diberi kesempatan hidup, mari belajarlah menjadi pelaku firman. Maka saya percaya saudara akan mengalami dan menikmati semua janji Tuhan, baik dalam hidupmu dan keluargamu, bahkan berdampak bagi orang di sekitarmu.